Nyi Subang Larang namanya melegenda karena kegigihannya mewariskan ajaran Islam di kerajaan Pajajaran saat dikuasai oleh Prabu Siliwangi. Anak siapa sesungguhnya Nyi Subang Larang hingga Prabu Siliwangi terpikat dan rela masuk Islam demi menikahinya? Dalam sejumlah kisah, Subang Larang kerap diceritakan sebagai santri dari Syekh Kuro tanpa menyebutkan anak siapa sesungguhnya, termasuk riwayat kehidupannya. Kendati demikian, anak siapa dan kisah mengenai Subang Larang sesungguhnya dibahas di naskah Carita Purwaka Caruban Nagari yang ditulis Pangeran Arya Carbon di abad ke-17. Bersumber dari naskah itu, Nyi Subang Larang bernama asli Kubang Kencana Ningrum, lahir pada 1404 Masehi, kemudian menempuh ilmu agama dengan berguru kepada Syekh Kuro di Karawang. Lantas, anak siapa sesungguhnya Nyi Subang Larang? Rupanya dia adalah putri dari Ki Gedeng Tapa, Syah Bandar Pelabuhan Cirebon yang waktu itu bernama Muara Jati. Pelabuhan ini memiliki arti penting dan sangat vital bagi kerajaan yang berada di utara Pulau Jawa dan dikuasai oleh kerajaan kecil bernama Singhapura. Mulanya Ki Gedeng Tapa bukanlah seorang muslim, namun pada tahun 1415 Masehi datang Laksamana Cengho bersama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Sidik. Ada beberapa versi terkait hal ini. Ada yang menyebut Laksamana Cengho datang terpisah dengan Syekh Hasanuddin, namun ada juga yang menyebut mereka datang bersama-sama. Hubungan Ki Gedeng Tapa lantas begitu dekat dengan Syekh Hasanuddin, sehingga keduanya menjalin persahabatan. Inilah yang kemudian membuatnya memeluk agama Islam, termasuk Nyi Subang Larang atau Kubang Kencana Ningrum yang merupakan putrinya. Sampai sini cukup jelas anak siapa sebenarnya Nyi Subang Larang. Syekh Hasanuddin saat itu bertolak ke Kabupaten Karawang dan mendirikan sebuah pesantren. Di sana dia dikenal dengan nama Syekh Kuro. Tak hanya Ki Gedeng Tapa yang berguru, putrinya Nyi Subang Larang juga turut belajar agama Islam kepada Syekh Kuro dan menjadi santrinya selama 2 tahun. Setelah itu, Syekh Kuro memberikan nama Subang Larang kepada Kubang Kencana Ningrum. Subang Larang tersebut memiliki arti pahlawan berkuda. Lantas Subang Larang pulang ke Muara Jati yang merupakan kampung halamannya. Ada satu kisah pertemuan Subang Larang dan Raden Pamanah Rasa. Satu ketika Raden Pamanah Rasa terpesona dengan kemampuan Subang Larang baca Al-Quran, sehingga ketika diadakan sayembara oleh Ki Gedeng Tapa untuk mencari suami untuk putrinya, Raden Pamanah Rasa ikut berkompetisi, yang kemudian kompetisi tersebut dimenangkan Raden Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi yang mampu mengalahkan Amuk Marugul dalam adu tanding yang seru. Singkat cerita, Subang Larang kemudian dinikahi oleh Prabu Siliwangi. Bahkan kabarnya sang raja juga rela masuk Islam demi mempersunting Subang Larang dan menjadikannya istri kedua. Pendapat berbeda diungkapkan guru besar Fakultas Ilmu Budaya Unpad, Profesor Dr. Nina Herna Lubis. Menurut dia, berdasarkan interpretasi logis, Prabu Siliwangi masuk Islam diduga hanya berpura-pura. Kata Profesor Nina, ada kemungkinan Prabu Siliwangi bukan masuk Islam tapi pura-pura. Menurut dia, Prabu Siliwangi pura-pura menjadi muslim karena Raja Sunda tersebut ingin menikah dengan santri putri Syekh Kuro yakni Nyi Subang Larang. Kata Nina, Raja Sunda jatuh cinta dan ingin menikahi salah satu santriwati tersebut. Dia jatuh cinta kepada santriwati putri itu. Ini interpretasi logis. Dalam perjalanannya, Prabu Siliwangi kemudian menikahi Nyi Subang Larang dan memiliki beberapa anak yang seluruhnya adalah muslim. Dari pernikahan ini, Nyi Subang Larang melahirkan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyi Rara Santang yang merupakan ibu dari Sunan Gunung Jati. Karena demikian, Profesor Nina juga menegaskan bahwa Prabu Siliwangi meninggal sebagai seorang pemeluk Hindu, makanya jenazahnya diperabukan. Adapun penyebutan bahwa Prabu Siliwangi beragama Islam, Prof. Nina berpendapat hal tersebut kebanyakan mengacu sumber sekunder. Dari kisah tersebut juga naskah CPCN cukup jelas mengenai anak siapa Nyi Subang Larang atau Kubang Kencana Ningrum sesungguhnya.